Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, bila kita sempat mengunjungi negara Yordania, pasti kita akan diajak ke sebuah tempat bersejarah yang bernama Kawasan Muktah. Kawasan Muktah adalah tempat bersejarah di mana umat Islam mengalahkan ratusan ribu tentara Romawi yang terkenal bengis nan kejam. Kisah heroik Khalid bin Walid dalam menyusun strategi adalah kunci dalam kemenangan bersejarah umat Islam ini. Kisah ini dimulai dengan diutusnya Al-Haris bin Umair Al-Asdi sebagai delegasi Rasulullah guna mengantarkan seruan dakwah kepada Raja Kota Busro di negara Suriah. Di tengah perjalanan tepatnya di kawasan Muktah, Al-Haris bin Umair Al-Asdi disergap oleh Syurohbil bin Amr Al-Ghasani dan kelompoknya. "Mau pergi kemana?" tanya Syurohbil bin Amr Al-Ghasani. "Aku ingin pergi ke negara Syria," jawab Al-Haris bin Umair Al-Asdi. "Jangan-jangan kamu adalah utusan Muhammad?" tanya Syurohbil bin Amr Al-Ghasani dengan ketus. Al-Haris bin Umair Al-Asdi menjawab dengan mantap, "Benar, aku adalah utusan Rasulullah." Maka Syurohbil pun menyekap dan memenggal kepala Al-Haris bin Umair Al-Asdi. Kabar kematian yang memilukan ini pun sampai di telinga umat Islam kota Madinah. Para sahabat sangat marah dengan datangnya kabar ini. Setelah sholat zuhur berjamaah, Rasulullah pun mengumpulkan seluruh sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Terpilihlah pemuda-pemuda yang gagah rupawan, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah sebagai pemimpin perang. Diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pada perang Muktah. Kemudian, Rasulullah bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka digantikan Ja'far, dan apabila Ja'far terbunuh, maka digantikan Abdullah bin Rawahah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang berangkat berperang. Peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka. Berangkatlah 300 umat Islam dengan gagah berani menjamah medan perang. Rupanya, hal ini membuat Heraklius, Raja Romawi ketakutan. Heraklius pun mengumpulkan 100.000 prajurit Romawi dari berbagai daerah. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan bantuan 100.000 prajurit dari suku-suku Nasrani di sekitar Jazirah Arab. Tentu, hal ini membuat gusar hati sebagian prajurit umat Islam. Sebagian prajurit mengusulkan, sebaiknya kita kabarkan dahulu kepada Rasulullah atas jumlah musuh yang sangat banyak, mungkin saja Rasulullah menyuruh kita kembali atau Rasulullah akan mengirimkan bala bantuan dari kota Madinah. Wahai para prajurit, demi Allah tidaklah kita berperang dengan banyaknya jumlah, senjata, ataupun kuda tunggangan. Tetapi kita berperang dengan agama yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Seandainya kita menang, maka itulah yang telah Allah dan Rasul-Nya janjikan untuk kita. Seandainya kita kalah, maka kita akan bertemu teman-teman kita di surga, ujar Abdullah bin Rawahah menyemangati para prajurit umat Islam. Al-Maghazi, karya Al-Waqidi Muhammad bin Umar. Peperangan pun terjadi dengan sangat sengit. Tak lama kemudian Zaid bin Haritsah roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Kemudian, Ja'far bin Abu Thalib datang mengambil bendera perang dari Zaid bin Haritsah. Dengan gagah berani ia maju seraya mendendangkan syair. Sungguh indah sekali. Surga telah mendekat kepadaku. Surga sangat indah serta sangat sejuk airnya. Maka, Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kanannya. Sayangnya, tangan kanannya putus ditebas musuh. Kemudian, Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kirinya. Sayangnya, tangan kirinya juga putus ditebas musuh. Walaupun begitu, Ja'far bin Abu Thalib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengannya yang masih tersisa hingga ia mati syahid. Dengan sebab inilah, Allah mengganti dua tangan Ja'far bin Abu Thalib yang terputus dengan dua sayap yang indah di surga. Rasulullah bersabda, "Aku melihat Ja'far bin Abu Thalib memiliki dua sayap, ia terbang kemanapun ia mau." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian, bendera pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah seraya mendendangkan sebuah syair indah. Wahai diriku, seandainya engkau tidak terbunuh nantinya engkau juga mati. Merpati kematian telah memanggilmu. Ia menghunus pedangnya dan berlari menuju kerumunan musuh.
Sayangnya, Abdullah bin Rawahah terbunuh dan mati syahid. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Uniknya, Rasulullah menceritakan jalannya perang Mu'tah dari tempat yang jauh di kota Madinah. Padahal, saat itu belum ada kabar berita sedikit pun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah menceritakan Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada manusia sebelum datangnya kabar kepada mereka. Rasulullah bersabda, bendera perang dibawa oleh Zaid, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ja'far, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ibnu Rawahah. Kemudian ia wafat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, bendera perang diambil alih oleh Sabit bin Aqwam. Wahai umat Islam, musyawarahlah terkait siapa yang pantas memimpin kita di medan perang, ujar Sabit bin Aqwam. Maka berebutlah umat Islam mengajukan diri untuk meraih bendera perang. Kemudian Sabit bin Arqam mengatakan, ambillah bendera perang ini wahai Khalid bin Walid. Demi Allah tidaklah pantas membawa bendera ini selain engkau. Diceritakan bahwa peperangan harus dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Esok harinya, Khalid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi sayap kanan. Selain itu, ia juga mengubah pasukan di barisan depan untuk menempati barisan belakang dan sebaliknya. Strategi ini sangat jitu karena membuat pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan yang banyak dari Rasulullah. Hal ini karena mereka kebingungan melihat formasi umat Islam yang telah berganti di medan perang. Akhirnya, umat Islam pun berhasil memenangkan peperangan. Intawel Asma, Al-Makrisi. Hikmah yang dapat diambil dari kisah bersejarah ini adalah semangat pantang menyerah dalam menjunjung tinggi agama Allah, pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang terjadi pada umat Islam di Perang Mu'tah. Pentingnya merubah strategi dalam menghadapi sebuah permasalahan hidup. Kerja keras tidaklah cukup bila tanpa dibarengi dengan kerja cerdas. Sebagaimana Khalid bin Walid menyelesaikan peperangan dengan strategi cerdas. Pentingnya menyiapkan beberapa solusi dalam memperhitungkan suatu permasalahan hidup. Sebagaimana Rasulullah menunjuk beberapa panglima perang untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di medan perang. Dalam kondisi genting pun, kita tidak boleh mengganggu umat beragama lain di tempat-tempat ibadah mereka. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada pasukan umat Islam yang berangkat Perang Mu'tah. Semoga video ini bermanfaat, salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.